Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru kelas 10 Madrasah Aliyah Pembangunan atau Blue School di sekolah kita tercinta. Kita hari ini bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, Bapak ingin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Bapak Dedi Santosa. Bapak mengajar bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 11. Jadi, kita akan bertemu setiap Senin pagi jam kedua, yaitu di jam 9. Nah, kita nanti akan berkolaborasi, kita akan mengeksplorasi apa potensi yang kita miliki, terkhusus di bidang pembelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah perkenalan, ya, nama Bapak Dedi Santosa, kalian bisa panggil Pak Dedi. Nah, Bapak mengajar kelas 10, 10 MIA, dan 10 IIS, dan 11 IIS. Oke, selanjutnya Bapak ingin membahas kontrak belajar. Jadi, apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar adalah aturan-aturan yang harus kalian ikuti, yang harus kita sepakati sebagai acuan dalam bertindak dalam kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama, harus menyalakan kamera saat pembelajaran daring atau saat pembelajaran online. Jadi ketika kita pembelajaran online, kalian wajib menyalakan kamera. Yang kedua, kalian wajib menggunakan seragam sesuai dengan hari pembelajarannya, ya. Yang ketiga, untuk absensi akan dipanggil 3 kali. Apabila tidak merespon, maka dianggap alfa, kecuali memberikan kabar melalui WhatsApp atau dengan mengabarkan teman atau ketua kelasnya. Jadi tidak dianggap alfa, bisa izin, bisa sakit, dan lain-lain. Untuk pembelajaran, ketika setelah dijelaskan, ada forum diskusi. Jika tidak menjawab, tidak mendapat nilai harian. Lalu, mengapa sih? Apakah penting nilai harian itu? Nah, nilai harian ini, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mendapatkan, saya akan membuat namanya rapot berbintang, rapot siswa berbintang. Apa tuh Pak rapot siswa berbintang? Rapot siswa berbintang ini adalah rapot yang saya akan rekap setiap harinya. Saya akan berikan kepada kalian setiap harinya di Google Classroom yang berisi apa? Keaktifan belajar dan nilai tugas harian. Jadi siapa saja setiap harinya yang mendapat bintang di rapot tersebut, maka itu menjadi siswa berbintang pada hari itu. Apakah hanya satu Pak? Tidak. Setiap yang aktif bertanya, berkomentar, menjawab, itu akan mendapat poin bintang. Gitu ya. Jadi kumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena semakin banyak bintang yang kamu miliki, maka nilai kamu juga akan semakin bagus. Karena nanti ketika ada tugas harian yang kurang, kalian tidak perlu remedial, kita bisa ambil dari rapot berbintang. Gitu. Jadi itu konsep rapot berbintang di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk di pertemuan pertama. Jadi kita harus saling kenal terlebih dahulu. Tadi saya sudah perkenalan, sekarang saya ingin mengenal kalian lebih jauh lagi dan ingin melihat bagaimana tulisan kalian. Apakah besar kecilnya sudah pas, EYD dan lain-lainnya sudah pas. Silahkan kalian buka Google Classroom. Kode kelasnya sudah saya lampirkan di kolom deskripsi sesuai kelasnya masing-masing, dan sudah saya kirimkan juga ke wali kelasnya. Kalian tinggal login atau kalian join kelas ke Google Classroom-nya. Kalian kerjakan tugasnya di kolom penugasannya. Tugas pertama yang berisi jelaskan siapa diri kalian dan apa yang ingin kalian capai dalam jangka panjang maupun pendek. 7 impian kalian yang ingin kalian capai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ingat, impiannya harus spesifik. Jadi kalau misalnya mau kuliah di mana? Kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu, apa? Barang atau apa? Atau sebuah prestasinya apa? Jadi jangan umum, yang sukses itu masih umum. Ya, jadi tugasnya silakan lihat di Google Classroom. Pertama adalah ceritakan siapa diri kamu, apa hobi kamu, kamu suka apa gitu ya. Kemudian sebutkan atau tuliskan di bawahnya 7 impian kamu yang ingin kamu capai. Harus spesifik bentuknya, sampai mungkin kalau ada merek barang itu harus spesifik gitu ya. Kalau misalnya profesi juga harus spesifik, apa profesinya gitu. Dan tambahkan tahun pencapaiannya. Jadi kamu pengen di tahun ini nanti dapat ini, di tahun ini dapat ini, di tahun ini dapat ini. Jadi spesifik 7 impiannya.
Jika sudah, kumpulkan di Google Classroom dalam bentuk foto. Tapi jangan langsung dikumpulkan. Kertas yang kalian tuliskan, tempelkan di tempat yang sering kalian lihat. Bisa di kaca, bisa di lemari, bisa di meja belajar, ataupun di buku pembelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, tulisan dalam kertas itu tulis yang rapi, menggunakan huruf kapital untuk 7 tujuannya, 7 impiannya. Silakan dituliskan, kemudian ditempelkan di meja atau lemari. Baik, silakan kalian kerjakan tugasnya. Saya tunggu. Saya sudah penasaran dengan kalian. Sampai berjumpa di kelas online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.